kasih Pastor Yongki. Shalom semuanya. Selamat malam New York. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Pada hari ini saya ingin kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat menulis demikian. Ibrani 12 ayat pertama sampai 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jesus is the author and finisher of our faith. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, Bapak Ibu, banyak orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa sih cobaan hidup saya tuh banyak? Kenapa cobaan hidup kita tuh banyak? Karena banyak namanya cobaan. Kalau sedikit namanya cobain, saudara ya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sedang ada dalam satu perlombaan. Ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan set kita dalam satu pertandingan. Tuhan set kita dalam satu perlombaan seperti lari, seperti ini. Nah, saya belajar Tuhan yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin kita nggak cuma memulai perlombaan kita, tetapi kita mengakhirinya. Kita sampai ke garis finish. Perlombaan iman setiap kita berbeda-beda. Karena ini bersifat personal. Perlombaan iman Pak Yongki, perlombaan iman saya, perlombaan iman Ko Akwang, perlombaan iman setiap kita berbeda-beda. Karena itu personal. Tuhan set secara pribadi khusus untuk setiap kita. Makanya tantangan kita berbeda, pencobaan kita berbeda, masalah kita berbeda, halangan yang kita hadapi berbeda-beda. Ingat, dalam perlombaan ada start, ada finish. Dan Tuhan mau kita sampai ke garis finish. Apa beda pelari amatir dengan pelari profesional? Kalau pelari profesional, mereka lari untuk mendapatkan hadiah. Mereka lari untuk menang. Mereka lari untuk sampai ke garis finish. Kalau kita pelari amatir, kita cuma lari mungkin for fun, kita lari mungkin supaya sehat, kita lari mungkin karena diajak teman-teman, ada tukang siomay, kita mampir beli siomay, ada tukang bakso, kita mampir beli bakso, ada tukang cendol, kita mampir beli cendol. Begitu selesai lari, bukannya berat badan turun, malah naik, saudara. Nah, itu pelari amatir tidak fokus pada garis finish. Tapi Tuhan set kita sebagai pelari profesional untuk kita sampai ke garis finish. Teladan kita adalah Yesus. Yesus adalah the author and finisher of our faith. Yesus yang memulai dan Yesus mengakhiri pertandingan imannya. Oh, jujur, pertandingan iman yang Yesus hadapi tidak mudah. Pertandingan iman yang Yesus alami itu berat banget. Saudara, kita melihat tantangan yang dialami oleh Yesus secara mental. Dia dihina, dia ditolak, dia dikhianati secara fisik, secara spirit. Yesus mengalami tantangan yang begitu berat. Dan Yesus menjadi teladan buat kita. Seberat apapun perjuangannya, seberat apapun keadaannya, dia sampai ke garis finish. Artinya, Yesus jadi teladan buat kita untuk kita sampai ke garis finish. Memang, perlombaan ini tidak mudah. Perlombaan ini banyak tantangan. Perlombaan ini banyak masalah.
Ada banyak orang saya lihat gagal di tengah-tengah pertandingan. Ada banyak orang keluar di tengah-tengah pertandingan. Mereka di tengah jalan imannya kandas. Ini ada satu fenomena yang sedang terjadi di Indonesia. Banyak artis-artis, banyak selebriti-selebriti, banyak orang-orang terkenal yang keluar dari Kristen. Yang pindah imannya dari Kristen ke agama yang lain. Banyak orang tanya sama saya, Pak Pendeta, ini gimana fenomena ini? Saya bilang itu biasa saja. Karena Yesus sudah katakan di akhir zaman ada banyak orang yang murtad. Ada banyak orang yang akan tinggalkan Tuhan. Itu wajar, itu normal. Dan bagi saya yang namanya iman seseorang harus diuji. Yang sepakat katakan amin. Iman setiap kita harus diuji. Ngomong percaya Yesus, ya semua orang bisa percaya Yesus. Betul nggak? Bahkan Alkitab berkata setan pun percaya Yesus. Percaya seperti apa? Harus diuji. Kata uji itu kan selalu tujuannya untuk menentukan originalitasnya. Untuk menentukan otentiknya. Apakah ini asli atau palsu? Apakah ini asli atau KW? Apakah iman kita asli atau KW? Harus diuji dong. Betul saudara? Banyak orang hanya jadi orang Kristen agamanya, tapi bukan pengikut Yesus. Sekali lagi, banyak orang agamanya Kristen, tapi dia bukan pengikut Yesus. Saya belajar gini, pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Kenapa Anda tinggalkan Yesus? Karena Anda tidak kenal Yesus. Anda nggak sayang Yesus. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita ngalami Tuhan, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin, saudara. Jadi saya rasa iman kita harus diuji. Ada banyak orang yang kandas di tengah jalan. Bahkan jujur, banyak pendeta yang murtad, saudara. Makanya Alkitab bilang, kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Sekali lagi, kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Kata mempertahankan itu seperti mengepit, saudara. Anda bawa barang berharga, Anda akan jaga supaya tidak ada satupun orang merampas. Tidak ada satupun orang mengambilnya. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih keras lagi, dipiting, dijaga banget. Saudara, kita harus memiting iman kita. Kita harus mengepit iman kita. Kita harus menjaga iman kita. Kita harus memperjuangkan iman kita. Jangan sampai iman kita kandas. Jangan sampai iman kita gagal di tengah-tengah pertandingan. Nah, saya mencatat ada banyak hal yang menyebabkan iman orang bisa lepas. Iman orang bisa kandas. Salah satunya yang pertama mungkin penderitaan, aniaya. Banyak orang Kristen gak siap menderita. Banyak orang Kristen gak siap aniaya. Mereka berpikir kalau jadi orang Kristen hidup berkat, mujizat. Yesus gak bilang gitu loh. Yesus bilang ikut aku kamu akan menderita. Artinya kita harus jadi orang yang siap untuk menderita. Mental kita harus mental yang tahan banting. Yang sepakat katakan amin. Lihat kiri kananmu bilang mental tahan banting. Nah, gimana saya tahu Anda tahan banting? Saya akan tahu Anda tahan banting kalau Anda dibanting. Betul nggak saudara? Orang bilang ini tahan banting Pak ya, dibanting. Mental kita harus tahan uji. Gimana saya tahu Anda tahan uji? Ya harus diuji saudara, betul nggak? Nah, aniaya penderitaan menguji iman setiap kita. Apakah di tengah-tengah aniaya penderitaan kita masih percaya nggak sama Yesus? Kita masih pegang nggak Yesus? Kita masih solid nggak sama Yesus? Nah, zaman itu, zaman kitab Ibrani ditulis, itu zaman menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah. Ketika mereka percaya Yesus, aniaya langsung datang. Ketika mereka mengaku Yesus Tuhan, aniaya langsung terjadi. Makanya kita baca deh Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Ini latar belakang kitab Ibrani. Dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Alkitab katakan, sesudah kamu menerima terang. Setelah kita terima Yesus, kita terima terang, kamu
banyak menderita. Saya kaget baca ayat ini, saudara. Saya dulu berpikir, dengan kita terima Yesus, kita terima terang, kita banyak apa, saudara? Kalau boleh pilih, kita semua bilang banyak berkat, 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 berkat. Betul nggak? Dengan menerima terang, kita banyak berkat. Tapi Alkitab nggak bilang gitu loh. Alkitab nggak katakan kita banyak berkat, tapi Alkitab kita katakan kita banyak menderita. Masih mau ikut Tuhan nggak nih? Halo? Masih mau ikut Tuhan? Dikatakan, dan karena dikatakan, oleh karena kamu bertahan dalam apa? Perjuangan yang berat, yang tidak mudah, yang tidak ringan. Perjuangan yang berat. Saya punya teman, saudara. Begitu dia ikut Tuhan, dia tadinya bukan orang Kristen. Begitu dia percaya Yesus, usahanya bangkrut. Begitu ada lagi orang, begitu dia percaya Yesus, saudara sekalian, dia ditipu oleh orang gereja. Ada berapa banyak kita jadi orang Kristen, kita mengalami ketidakadilan karena kita Kristen. Mungkin di Amerika nggak begitu terasa ya. Kami di Asia sangat terasa yang seperti itu. Bahwa ketidakadilan, saya punya teman dijanjikan promosi di kantornya. Tapi karena dia Kristen terhalang, stuck, saudara. Ada berapa banyak kita mengalami ketidakadilan karena iman kita kepada Yesus. Dikatakan, oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Kadang-kadang kita ngalami fitnaan, kita ngalami bullying, kita ngalami masalah dari orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas loh, dikatakan kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu baca sama-sama dengan suara yang keras, katakan, janganlah, apa saudara? Kamu melepaskan kepercayaanmu. Janganlah kamu melepaskan imanmu, melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayo yang ada kiri kanan bilang, jangan lepaskan imanmu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Pertahankan imanmu, pertahankan. Saya belajar banyak dari orang yang bernama Ayub. Ayub itu Mr. Suffering loh. Mister penderitaan. Kita belajar dari Ayub, dia mengalami masalah, mungkin yang pertama secara finansial, hartanya habis dirampas. Nah, saya mau nanya nih, kalau harta habis masih kuat nggak sih? Pak Denny masih kuat nggak kalau harta dirampas? Ya, kita bilang oke lah Pak, uang bisa dicari. Saya pernah ketemu seorang pengusaha, dia pernah rugi bisnisnya sekian triliun, saudara. Dia bilang nggak apa-apa. Uang bisa dicari kok, bisnis tetap bisa jalan. Yang kedua, bukan cuma uangnya dirampas, anaknya mati semua. Nah, ini berat. Ini berat nih. Ya betul nggak? Berat sudah. Karena apa? Uang habis kita bisa kuat. Tapi kalau anak mati, aduh, sedihnya minta ampun. Makanya Alkitab berkata, Ayub berduka. Ayub berkabung. Ayub menangis sama Tuhan. Kenapa? Kehilangan yang berat. Anaknya meninggal. Belum selesai anak meninggal, dia sakit kulit, betul? Dia sakit kulit. Harusnya di tengah-tengah pencobaan yang dialami oleh Ayub, istrinya mendukung dia, kayak Bu Yongki. Istrinya mensupport dia, istrinya mendampingi dia, istrinya mendoakan dia. Enggak, istrinya malah suruh dia mengutuk Tuhan, dan istrinya meninggalkan dia. Bayangin saudara. Orang yang paling dia harapkan untuk menolong dia, orang yang paling dia harapkan untuk mensupport dia, itu meninggalkan dia. Saudara diberkati Tuhan, beban, masalah, pergumulan Ayub begitu berat sekali. Tahukah Anda apa agenda iblis mencobai Ayub? Agenda iblis bukan harta Ayub. Agenda incaran iblis bukan anak-anak Ayub. Incaran iblis bukan saudara kesehatan Ayub. Incaran iblis bukan istri Ayub.
Incaran iblis adalah supaya Ayub menyangkal Tuhan. Supaya iman Ayub kandas. Tapi Ayub hebat. Ayub hebat. Yang kandas imannya bukan Ayub, malah siapa? Istrinya. 1-0, saudara ya. Luar biasa sekali. Ayub malah berkata, "Blessed be the name of the Lord." Terpujilah nama Tuhan. Ayub malah membesarkan Tuhan. Saya belajar ya, ketika kau dalam masalah yang berat, ketika kau dalam pergumulan yang berat, yang harus kau lakukan adalah magnify the Lord. Kata magnify itu membesarkan Tuhan. Ketika kita membesarkan Tuhan, Tuhan tambah besar, masalah kita tambah kecil. Kita besarkan Tuhan, masalah kita tambah kecil. Makanya Ayub katakan, terpujilah nama Tuhan. Banyak orang tanya, Pak, kapan waktu yang paling bagus untuk memuji Tuhan? Ketika kau dalam masalah, ketika kau dalam pergumulan, ketika kau dalam beban berat, pujilah Tuhan. Kau akan melihat Tuhan bekerja turun tangan memulihkan keadaanmu. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Saudara diberkati Tuhan, ada berapa banyak orang yang imannya kandas karena aniaya, karena penderitaan. Gak siap menderita, mentalnya gak tahan banting. Saya belajar ya, dalam hidup ini kita bisa knock down. Kita bisa knock down. Ada tantangan, kita bisa jatuh. Ada masalah, kita bisa down. Bisa. Kita bisa knock down. Tapi ingat, jangan sampai knock out. Jangan sampai KO. Amin. Lihat kiri kanan bilang, jangan sampai KO. Kita bisa knock down. Tapi kita jangan KO, jangan knock out, saudara. Amin, saudara. Kita knock down, kita bangkit lagi. Kita down, kita bangkit lagi. Kita down, kita bangkit lagi. Kita down, kita bangkit lagi. Itulah pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, coba yang diberkati alasan kedua, kenapa banyak orang tinggalkan Tuhan? Karena godaan dunia. Dunia menawarkan kekayaan. Siapa yang gak kepingin kaya? Saya juga jujur kalau bisa pengen jadi konglomerat, pengen orang kaya. Dan dunia menawarkan kekayaan, kemuliaan dunia ini, harta dunia ini. Iblis kan bilang sama Yesus, semua kemegahan, kekayaan, kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Iblis mau disembah. Dan iblis menawarkan semua kekayaan, semua kekuasaan kepada kita untuk kita menyembah dia. Berapa banyak orang yang imannya kandas karena kekayaan. Pingin kaya. Cuan. Dolar. Saya belajar ya. Kita ini anak kerajaan. Yang sepakat katakan amin. Sebagai anak kerajaan kita punya hak kerajaan. Satu hak kerajaan kita adalah provisi. Kerajaan surga bertanggung jawab mencukupkan semua yang kita perlukan. Amin, saudara. Kerajaan surga bertanggung jawab mencukupkan semua yang kita perlukan. Makanya Matius 6 katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Betul ya? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dikatakan apa? Semuanya. All thing. Semuanya akan dikatakan apa? Ditambahkan. Berkat anak kerajaan tidak pernah semakin berkurang. Tapi berkat anak kerajaan semakin bertambah. Bertambah berkatnya, bertambah imannya, bertambah kekuatannya, bertambah. Amin, saudara. Maka dari itu jangan jadi orang yang cuan. Kaya. Duit. Hidup ini not a matter of money doang. Gak cuma masalah uang doang. Berapa banyak orang karena cintakan uang, mereka meninggalkan Tuhan. Saya belajar nih ya. Musuh Yesus yang paling berat itu apa? Ada yang bilang apa? Iblis? No. Iblis bukan musuh Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah disarm, dilucuti, dilumpuhkan. Musuh yang Yesus katakan saingan Yesus siapa? Mamon. Apa saudara? Mamon, Cien. Duit, hepeng. Itu saingannya Yesus. Karena ada banyak orang jatuh karena cinta akan uang.
Amin, saudara. Hati-hati dengan kekayaan. Yang di New York, kerja, dolar. Iman kandas. Tinggalkan Tuhan. Hanya demi dolar. Ya Tuhan, sayang banget. Atau mungkin popularitas. Sekarang orang mencari viral. Yang penting gua viral nih. Cari yang viral-viral. Berapa banyak orang haus viral sekarang. Media sosial ini ada positif, ada negatifnya. Salah satu negatifnya media sosial, saya ketemu orang-orang penggiat media sosial, dia bilang gini, orang sekarang jadi budak konten. Saudara, kita ini supaya viral mikirin konten. Sampai saudara kurus kering hanya mikirin konten tuh. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong, media sosial Instagramnya BMC New York tuh keren banget loh. Ya, keren. Tapi jangan jadi budak konten lah ya. Sampai tiap hari harus dipotong, tiap menit, tiap detik harus mukanya muncul di media sosial. Gak usah, wajar-wajar aja. Betul nggak? Jangan sampai gak bisa tidur hanya mikirin konten. Ini siapa lagi yang viral, gue bisa undang nih. Siapa lagi nih yang viral? Orang cuma mau jadi viral, ngeri nggak sekarang? Sampai ini seorang penggiat media sosial ini bilang gini, sekarang di gereja ini ngeri, viral itu dianggap kebenaran. Yang viral dianggap benar, belum tentu saudara. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, saya belajar orang nih, ditawarkan untuk viral, terkenal, supaya kamu terkenal, kamu viral, dan tinggalkan imanmu. Berapa banyak orang demi popularitas, mereka tinggalkan iman mereka. Nah, saudara mungkin juga kenyamanan, kenikmatan hidup. Siapa sih yang ngomong hidup nyaman? Siapa yang ngomong hidup nikmat? Semua orang juga ingin hidup nikmat. Betul nggak, saudara? Siapa sih mau capek-capek kerja? Amin. Betul nggak, saudara? Siapa sih mau capek-capek jadi buruh? Nggak ada yang mau, saudara. Benar. Kalau boleh nikmat kun-kun aja duit datang, gue juga mau, saudara. Nah, sekarang iblis mengubah strateginya. Dulu iblis pikir dengan mengirim aniaya, gereja Tuhan hancur. Mengirim aniaya, gereja Tuhan habis semuanya. Ternyata salah. Jemaat BMC New York, tambah dikirim penderitaan, tambah rajin dia doa pagi. Tambah dikirim masalah, tambah rajin dia ikut worship from home. Tambah dikirim masalah, tambah rajin dia kebaktian di Rego, saudara. Tambah rajin dia. Jadi iblis bilang gagal strategi kita, kirim aniaya sama mereka. Untuk menghancurkan mereka, kirim aniaya gagal. Sekarang iblis ubah strateginya. Untuk menghancurkan orang Kristen, caranya gampang. Kirim kenyamanan. Orang kalau nyaman lupa sama Tuhan. Pernah lihat monyet ya? Pernah lihat monyet? Jangan lihat kiri gitu dong, Sisil. Nah, saudara ya. Nah, pernah lihat monyet kan? Monyet itu kalau dia di pohon, jangan kirim angin badai untuk jatuhkan monyet. Angin badai dikirim, monyet akan pegang pohonnya makin kuat. Makin kuat dipegang pohonnya. Kirim angin sepoi-sepoi. Dia ngantuk, dia akan ketiduran, dan dia akan jatuh. Iblis pakai kenyamanan, kenikmatan hidup untuk kita lupa sama Tuhan. Untuk kita menjauh dari Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup itu bahaya. Membuat kita lupa sama Tuhan. Amin, saudara. Makanya gereja sekarang, banyak orang datang di New York ya. Kalau di Indonesia banyak gereja-gereja besar, orang datang ibadah tuh buat tidur, saudara. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, gerejanya tuh di bioskop. Saya belajar ya, tempat tidur paling enak nomor 2 tuh di bioskop. AC-nya dingin, kedap suara, kursinya empuk, soundnya bagus, enak buat tidur. Betul ya? Tempat tidur paling enak nomor 1 itu di gereja, saudara. Tidur dalam hadirat dan urapan Tuhan. Celaka kan? Gereja di bioskop sudah nyaman banget. Ketika saya khotbah, isi saya syuting. Mau posting di Instagram story-nya. Di posting, di waktu dia syuting, itu tengah latar belakangnya orang tidur nyenyak, saudara. Sampai isi saya nggak jadi posting. Saudara, orang tidur di gereja karena terlalu nyaman. Makanya saya bilang, gereja-gereja harus dibuat tidak nyaman. Amin. Itu yang di Rego itu gereja ya, AC-nya panasin dikit Pak Yongki.
Jangan dingin-dingin, nanti dingin ngantuk loh ya. Terus kursinya diganti pakai kursi bakso aja. Kalau begitu ngantuk pakai kursi bakso jatuh langsung saudara ya. Nah coba diberkati. Dunia menawarkan kenikmatan, dunia menawarkan kenyamanan, betul nggak? Betul, semuanya nyaman, semuanya nikmat, betul nggak? Anda naik pesawat nikmat, restoran nikmat, semuanya nikmat, menawarkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu membuat kita lupa Tuhan. Yang ketiga saya belajar, kenapa banyak orang imannya kandas, karena mereka tidak berakar dengan kuat di dalam kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Kalau orang sudah kenal Tuhan, orang berakar dalam kebenaran, dia nggak mungkin tinggalkan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, banyak orang agamanya Kristen, tapi dia bukan pengikut Yesus. Dia nggak berakar dalam firman, dia nggak berakar dalam pengenalannya akan Tuhan. Orang kalau sudah kenal Tuhan, orang kalau sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dia nggak akan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam sedikit. Gimana caranya kita bisa finishing well? Yang pertama adalah untuk finishing well, kita punya teladan kesaksian daripada pahlawan iman. Ibrani 12 kan lanjutan dari Ibrani 11. Ibrani 11 berbicara tentang para pahlawan iman. Seperti Abraham, Henok, saudara Habel, seperti Musa, Nuh, itu pahlawan iman. Dan mereka sudah memulai pertandingan iman mereka, dan mereka sudah mengakhiri pertandingan iman mereka dengan baik. Dan mereka jadi teladan buat kita. Jujur, perjuangan iman mereka tidak mudah. Tidak mudah. Abraham, tidak mudah. Tahu nggak ujian iman terberat Abraham? Waktu dia menunggu. Betul saudara, itu ujian iman terberat itu menunggu. Tuhan datang sama Abraham. Tuhan bilang, Abraham, pandanglah bintang di langit, pasir di laut, sebegitu banyak keturunanmu. Waktu itu Abraham umur 90 tahun. Sarah umur 80 tahun, makanya Sarah ketawa. Karena gua nggak mungkin hamil. Gua sudah nenek-nenek, sudah 80 tahun, nggak mungkin hamil. Tiba-tiba Bu Yongki kesaksian jemaat, saya hamil. Ya Tuhan Yesus. Apalah cerita Bu Yongki ini. Nah, sudah nenek-nenek 80 tahun nggak mungkin hamil. Sudah mandul, rahimnya kering. Betul nggak sih? Nggak mungkin hamil. Makanya Sarah ketawa. Tapi Abraham percaya, saudara, hebat. Saudara, hebatnya Tuhan itu ya. Tuhan berbicara sama Abraham waktu Abraham umur 90 tahun. Sudah itu Tuhan pergi. Nggak ngomong lagi selama 10 tahun. Tuhan nggak ngomong, nggak muncul. Coba kasih janji, hilang udah. Nah saudara, menunggu ini kan ujian iman. Sarah belajar percayalah. Bulan pertama test pack, negatif. Bulan kedua test pack, negatif. Tahun pertama test pack, negatif. Tahun kedua test pack, negatif. Tahun ketiga test pack, negatif. Betul nggak? Si Sarah goncang. Sampai dia nawarin Abraham tidur sama Hagar. Saya diberkati Tuhan, menunggu itu nggak gampang. Tapi yang hebatnya dalam menunggu itu Abraham tetap percaya. Dia tidak goyah, dia tidak bimbang. Nah, saya diberkati, ini teladan buat kita. Waiting in faith. Kita menunggu dalam iman. Mungkin hari-hari ini berkat itu belum datang. Mukjizat itu belum terjadi. Jawaban doa itu belum datang. Percaya. Tuhan akan bekerja dalam hidup setiap kita. Sabar aja dikit lagi. Sebentar lagi berkat datang. Sebentar lagi pertolongan Tuhan terjadi. Sebentar lagi mukjizat Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Abraham, kita belajar dari Nuh. Nuh bagaimana dihina-hina orang, saudara, luar biasa. Dia disuruh Tuhan membangun bahtera. Kita pernah ya Pak Yongki ya ke Kentucky ya. Lihat replika bahtera Nuh, begitu hebat. Zaman dulu Nuh sudah bangun itu, saudara. Nah, itu hujan selama bertahun-tahun nggak pernah turun. Sekarang lu bangun bahtera, ngaco ini. Betul nggak? Ngaco, cok banget. Ngaco bener. Bangun bahtera di tengah-tengah musim kering, buat apa? Orang semua mengejek dia, orang semua menghina dia, orang semua bully dia. Tapi hebat, Nuh tetap taat dan tetap percaya. Teladan iman buat kita. Betul saudara?
Kita belajar dari Henok, bagaimana Henok berjalan dalam iman, bagaimana Musa mengajar kita punya iman yang tidak kompromi. Musa itu hebat loh. Dia sebagai anak angkat putri Firaun mendapat fasilitas kerajaan loh. Dia punya privilege, dia punya power, dia punya harga, dia punya semuanya. Musa hidup di istana, luar biasa. Tapi Alkitab berkata dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun karena dia lebih memilih hidup menderita bersama umat Tuhan. Hebatnya. Ini iman yang tidak kompromi. Jadi sudah dibuktikan dari para pahlawan iman ini, mereka punya iman unshakable, unmovable, unbendable. Saudara sekalian, mereka punya iman yang uncompromising. Artinya iman mereka luar biasa. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, tidak terpatahkan, tidak, luar biasa. Dan mereka jadi teladan buat kita. Kalau Henok bisa sampai garis akhir, kalau Abraham bisa sampai garis akhir, kalau Musa bisa sampai garis akhir, kita pasti bisa sampai ke garis akhir. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, untuk kita bisa finishing well, dikatakan semua beban dan dosa harus kita tanggalkan. Semua beban dosa harus kita tanggalkan. Karena beban dosa itu slow us down, membuat kita lambat. Nah, kata menanggalkan itu seperti mencopot baju yang kotor. Baju kotor itu harus dicopot. Dan ini proses yang terjadi terus-menerus. Nggak cuma sekali, tapi terus-menerus, terus-menerus. Terus-menerus kita menanggalkan beban kita. Terus-menerus kita menanggalkan dosa kita. Nah, beban. Kita bicara beban ya. Namanya hidup pasti punya beban. Amin, saudara. Semua kita punya beban hidup. Beban finansial, beban pelayanan. Semua kita pasti punya beban dalam hidup ini. Namanya orang hidup pasti punya beban. Tapi saya belajar. Yesus menawarkan beban yang ringan. Amin. Anda mau beban yang ringan? Beban yang ringan jangan pikul sendiri, Pak Denny. Beban yang ringan jangan pikul sendiri, William Suko. Jangan pikul sendiri. Dikatakan pikullah kuk yang kupasang. Tahu kuk ya? Kuk itu kan pada sapi 2 ya. 2 ekor sapi untuk sapi membajak. Nah, kuk itu dipasang. Artinya jangan kita pikul kuk kita sendiri. Pikul bersama dengan Yesus. Ketika kita pikul bersama Yesus, kita sharing beban kita sama Yesus, beban kita jadi ringan. Maka dari itu saya belajar. Hidup ini sebetulnya enak, sebetulnya ringan. Kalau bebannya kita serahkan pada Yesus. Saudara, saya belajar banyak hal. Namanya hidup saya juga punya masalah. Punya pergumulan. Punya beban. Tapi saya belajar nggak mau stres. Saya belajar nggak mau depresi. Saya nggak mau pikul beban saya sendiri. Ada Yesus kok. Bersama dengan Yesus, saya bisa. Nah, kenapa banyak kita capek? Kenapa banyak kita lelah? Saudara sekali, Yesus bilang dalam Matius 11, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Betul nggak? Dalam bahasa Inggrisnya katakan, are you burn out? Apakah kamu lelah? Apakah kamu berbeban? Apakah kamu capek? Dalam The Message Bible berkatakan on religion. Yang buat kita capek itu agama. Kalau kita cuma melakukan Kristen sebagai agama, itu kita akan capek. Pelayanan akan capek, semuanya akan capek sudah. Karena melakukan firman Tuhan itu beban buat kita, beban berat buat kita. Makanya kita belajar untuk menyerahkannya kepada Yesus dan belajar untuk berjalan in the rhythm of grace. Berjalan dalam iramanya anugerah. Kalau kita hidup dalam anugerah, kita akan mengalami rest loh. Kita akan mengalami ketenangan. Kalau kita hidup dalam anugerah, kita akan mengalami kelegaan. Maka dari itu saya belajar, tanggalkan semua beban. Hidup dalam anugerah Tuhan, dan serahkan semua bebanmu kepada Yesus. Jangan pikul sendiri, saudara. Dan hebatnya Tuhan itu saya belajar ya. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa dia lakukan terlebih dahulu sama kita.
Sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa dia melakukannya terlebih dahulu sama kita. Contohnya, Tuhan bilang, kasihilah sesamamu. Ingat ya, seperti aku telah mengasihi kamu. Betul, saudara? Ampunilah sesamamu sama seperti aku telah mengampuni kamu. Terimalah sesamamu sama seperti aku telah menerima kamu. Artinya apa? Kita melakukan perintah Tuhan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kesanggupan kita, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Nah, kalau kita lakukan dengan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, jadi ringan, jadi sukacita. Betul nggak, saudara? Jadi nggak jadi beban buat kita. Yang kedua, yang harus kita copot adalah dosa. Kata dosa di sini parasit, tumor, kanker. Dosa itu parasit, menggerogoti kita, menghancurkan kita pelan-pelan. Maka dari itu saya kaget waktu saya baca, saya pelajari. Kata dosa di sini artinya adalah satu kesalahan yang kita lakukan secara berulang-ulang akibat pengaruh buruk daripada komunitas. Pengaruh buruk daripada saudara sekalian pergaulan kita. Jadi dosa ini maksud di sini adalah kesalahan yang berulang-ulang kita lakukan dampak akibat dari pergaulan kita. Ada hukum berkata begini, people attract people. Orang akan menarik orang sesamanya. Manusia itu bersifat homogen. Betul nggak? Homogen. Kita ini bersifat homogen. Coba cek teman-teman Anda. Teman-teman Anda itu satu spesies sama kita. Teman-teman kita itu satu tipe sama kita. Orang tukang makan, pasti temennya orang tukang makan. Betul nggak ya? Orang yang suka motor besar, Harley Davidson, pasti temennya orang suka motor besar. Orang kepo, pasti temennya kepo juga. Betul nggak Pak Yogi ketawa kalau kepo ya? Nah saudara, semua orang tuh homogen. Itu teman kita, makanya Anda mau lihat tipe Anda siapa, lihat teman-teman Anda siapa. Betul nggak? Kalau orang kepo ketemu pendiam nggak cocok. Saya agak kepo karena Pak Yongki yang kepo cocok itu saudara. Kami jadi keluarga cemara deh. Ya saudara. Mesti diberkati Tuhan. Kalau Anda kepo nih, mau kepo ngomong, tapi yang diajak ngomong diam aja kan nggak seru, nggak ada apanya, sudah nggak ada lawannya gitu, nggak ada bolonnya. Nah saudara, manusia tuh homogen. Nah, saya belajar ya, pergaulan itu harus dijaga. Pergaulan itu harus dijaga. Nah, pergaulan buruk itu bisa membuat kita berdosa. Itu bisa membuat kita berdosa. Saya punya teman, saudara, yang tadinya penjudi, temannya penjudi ya akhirnya jatuh dalam judi. Hancur dalam judi. Teman-teman lama menarik lagi. Yang dulu narkoba udah bertobat, teman-teman lama narik lagi. Hancur lagi. Hancur lagi, makanya semua beban, semua dosa harus kita tanggalkan. Yang terakhir, dikatakan yang ketiga bertekun. Yang pertama teladan iman para saksi iman. Yang kedua kita tanggalkan beban dosa. Yang ketiga tekun. Ini penting sekali. Ketekunan adalah kemampuan, kekuatan kita untuk bertahan di bawah tekanan. Ketika kita under pressure, ketika kita di bawah masalah tekanan, kita tetap bertahan. Kata hupomone itu artinya to remain under, tetap ada di bawah tekanan. Endurance ini yang membuat kita bisa melewati semua tantangan. Endurance ini yang membuat kita tidak berhenti, tidak menyerah, dan tidak putus asa. Makanya belajar ketekunan dari Yesus. Dalam perjuangan iman Yesus, pernah nggak dia hampir menyerah? Pernah nggak menurut saudara? Pernah nggak Yesus hampir menyerah? Pernah. Waktu di Taman Getsemani, dia hampir menyerah. Dia hampir menyerah ketika dia di Taman Getsemani. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu tawar hati dan apa dikatakan? Putus asa. Do not discourage and give up. Jangan sampai kita tawar hati dan give up. Saya mau nanya nih ya. Kalau Anda dalam pertandingan nih ya. Kalau Anda dalam pertandingan,
Saya mau nanya, kita tuh sering menyerah di awal, di tengah, atau di akhir? Menurut pikirin sebenarnya, kita keinginan menyerah itu di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Yang bilang angkat tangan ya, yang bilang di awal angkat tangan. Pak Denny ya, ada. Jadi di awal, dia bilang di tengah angkat tangan. Yang bilang di akhir angkat tangan. Yang bilang masa bodoh angkat tangan. Nah, sudah diberkati Tuhan, cenderungnya manusia di tengah. Di tengah, betul ya? Makanya Yesus di tengah danau datang badai. Di tengah, in the midst. Makanya krisis itu terjadi apa? Midlife crisis, bukan beginning. Kalau beginning itu orang semangat lari itu semangat banget. Udah berlari di tengah itu yang jadi masalah. Yang pernah naik Gunung Sinai. Oh begitu pertama naik Gunung Sinai. Ku mendaki ke Gunung Sinai. Ku jalani bersama-sama. Hehe. Begitu sudah sampai hampir puncak. Capek. Gak naik lagi ke atas. Betul nggak? Apalagi di Starbucks itu kan. Di tempat kopi itu ke warung itu udah berhenti deh. Gak naik lagi ke atas. Saudara, ada banyak orang berhenti di tengah. Saya mau nanya, krisis dalam pernikahan di awal, di tengah, apa di depan? Kita waktu baru menikah, lagunya ini. I can't stop loving you. Wih, keren banget. Itu di awal menikah. Tapi sudah tengah-tengah pernikahan lagunya please release me, let me go. Nah saudara, ini fakta, ini kenyataan. Seringkali krisis itu terjadi di tengah, betul nggak? Di tengah. Saya satu hari duduk di sebuah kafe, di sebelah saya duduk anak muda nih, ngobrol, mereka lihat-lihat, ketawa-ketawa, ada handphone di meja. Handphonenya itu bergetar, nggak dipedulikan. Mereka ngobrol. Saya tanya, Dek, baru married ya? Dia bilang, lagi persiapan om. Oh pantas, ngobrol, pandang-pandangan, ketawa-ketawa, handphone bunyi dibiarin. Berapa waktu kemudian saya duduk di PIK tuh. Di PIK ada sepasang suami istri masuk, duduk sebelah saya. Dari awal sampai mau makan, nggak saling ngomong. Nggak saling tatapan. Dua-dua lihat handphone. Saya lirik suaminya lagi lihat TikTok, saudara. Nah, itu berarti sudah married lebih dari 20 tahun. In the midst, saudara. Nah, sobat yang diberkati Tuhan, saya belajar. Seringkali di tengah-tengah itu bahaya. Ketika Anda tengah-tengah pelayanan. Di tengah-tengah perjuangan iman. Di tengah-tengah, in the midst. Itu yang membuat orang ingin menyerah. Tawar hati, kehilangan semangat, kita discourage, kita give up. Jangan sampai give up. Jangan sampai kita mau menyerah. Sebentar lagi ada berkat Tuhan. Sebentar lagi ada garis finish buat setiap kita. Amin, saudara. Amin. Nah, saya belajar. Saya belajar dari orang namanya John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari ini adalah pelari dari Tanzania yang mengikuti Olimpiade Meksiko 1968. Dia berlari maraton. Dia mulai berlari, dia memang tidak jagoan. Tapi dia berlari, di tengah dia berlari kakinya kram, dia jatuh, dia luka. Medis kasih itu pembalut lukanya, nah dia bangkit lagi, dia berlari lagi. Karena dia sudah cedera, pasti larinya nggak normal. Tiba-tiba bersenggolan dengan pelari lain, dia jatuh dan kakinya keselio. Retak waktu itu. Apa yang terjadi? Medis sudah bilang, you stop aja. You berhenti berlari, ini nggak bagus, cedera lu bisa parah. Lu berhenti aja. Tapi John Stephen tetap berlari sampai ke garis finish. Tahukah saudara waktu yang dicapainya sampai ke garis finish 3 jam 25 menit 27 detik. Lebih lambat 1 jam 5 menit dari juara pertama. Jadi bayangin, udah sejam lebih pertandingan usai, John gak masuk-masuk, akhirnya dia masuk. Ketika dia masuk ke dalam arena, semua orang tepuk tangan, bersorak-sorai memberikan semangat buat dia.
Nah, langsung saudara sekalian wartawan mengejar dia. Wartawan tanya, John, kenapa you tetap berlari walaupun cedera? Kaki you retak, ini bahaya buat you. Kenapa you tetap berlari? Kenapa you tetap ngotot sampai ke garis finish? John jawab gini, my country Tanzania send me to Mexico City 1,000 miles, not just to start the game, but to finish the game. Negaraku Tanzania mengirim aku ke Mexico City bukan untuk hanya memulai pertandingan, tapi mengakhiri pertandingan. Sorga kirim Anda ke dunia ini. Set perlombaan buat Anda. Bukan cuma untuk Anda mulai, tapi untuk Anda akhiri. Yang sepakat katakan amin. Ada cerita lagi tentang orang yang bernama Dana Nyat. Ini orang Amerika. Dia berenang dari dari Havana, Kuba ke Key West di Miami. Dia berenang di usia 64 tahun tanpa pengaman hiu. Dan jarak yang dia tempuh itu 53 jam non-stop. 53 jam non-stop berenang. Berapa hari itu? 2,5 hari ya. 2,5 hari Dana Nyat berenang 2,5 hari non-stop. Kita aja tidur berapa? 8 jam ya, kita udah bangun tidur nih. Dia nggak nyampe-nyampe saudara. Bayangkan saudara, dia 53 jam di usia 64 tahun, dia berenang. Dan akhirnya dia sampai ke Key West Miami. Dia bilang gini, ada satu pernyataannya bagus banget. Dia bilang gini, jangan pernah menyerah. Anda tidak akan pernah terlalu tua untuk mengejar impian Anda. Anda tidak pernah terlalu tua. Pak Yongki, Bu Yongki, dan jemaat, Anda belum terlalu tua. Lihat kiri kanan bilang, kamu belum terlalu tua, so jangan stop. So jangan tawar hati, jangan bilang, orang-orang banyak bilang ini, saya udah laule Pak, udah tua. Nah kadang kau bilang tua, ya tua, loyo, keriput, akhirnya mati saudara. Kita masih bisa produktif. Alkitab bilang orang benar tuh seperti pohon korma, pohon zaitun. Kita makin tua makin produktif, segar, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Kok nggak ada yang amin ya? Nah saudara yang terakhir kita belajar. Kita belajar saudara dari Yesus. Teladan endurance kita tuh Yesus. Makanya belajar ya dari Yesus itu matanya tertuju pada garis finish. Yesus itu orangnya purpose minded, finish minded. Artinya dia selalu fokus kepada tujuannya. Sesuatu yang nggak pada tujuannya dia eliminasi. Jadi apapun dalam hidup kita nih yang nggak sesuai dengan tujuan kita, harus tega kita eliminasi. Harus kita buang. Eliminasi distraction kita. Distraction kita, kalau mau lari yang benar, kalau ada tukang bakso jangan berhenti. Ada tukang cendol jangan berhenti. Ada tukang siomay jangan berhenti. Amin. Fokus. Fokus ke garis finish. Fokus pada tujuan kita. Banyak kita tuh distraction. Terpikat ini, orang buat ini kepingin ini, orang lakukan itu kepingin ini. Sampai kita tuh nggak fokus. Nah ini yang membuat kita nggak sampai ke garis finish. Fokus saja. Panggilan setiap kita berbeda-beda. Saya nggak akan pernah bisa jadi seperti Pak Yongki. Karena saya bukan Pak Yongki. Saya nggak akan pernah bisa masak seperti Suko. Karena saya bukan Suko. Saya Agus Lutan. Betul ya? Saya coba masak, hasilnya gosong saudara. Hidupin kompor aja saya nggak bisa. Jujur ya. Jadi bocor deh ya. Hidupin kompor aja nggak bisa. Apalagi masak. Itu pun kompor aja saya nggak bisa, jujur. Apalagi masak. Jadi, saya mau beritahu, fokus saja pada panggilan kita. Fokus saja pada calling kita. Fokus saja pada talenta kita. Amin, saudara. Fokus dalam iman kita. Setiap kita berbeda-beda. Bodoh amat sama yang lain. Fokus sama iman kita. Tujuan kita sampai ke garis finish. Siapa mau sampai garis finish? Kita ketemu ya di garis finish ya. Amin saudara. Kita terus berjuang mempertahankan iman kita sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Bersyukur untuk kesempatan hari ini firman kebenaran-Mu sudah disampaikan. Biar firman kebenaran ini memberkati setiap kami. Kami sudah memulai pertandingan iman kami. Tuhan sudah set satu perlombaan bagi kami secara personal. Biar kami terus berlari, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak discourage, tidak give up. Kami terus sampai ke garis finish. Biar fokus kami pada garis finish. Semua distraction kami eliminate dalam hidup kami. Kami eliminasi dalam hidup kami. Biar kami tidak terganggu, tidak teralihkan pada pertandingan kami. Terima kasih Tuhan, semua beban dan dosa yang merintangi kami tanggalkan, kami copotkan, dan kami fokus pada finish kami, garis finish kami. Ada teladan-teladan iman yang menyoraki kami, yang mensupport kami, yang mendukung kami, yang memberikan semangat buat kami untuk kami terus berlari. Terus dan terus. Kami punya cheerleader seperti Nuh, kami punya cheerleaders Abraham, kami punya cheerleader Henok, Abel, kami punya cheerleaders orang-orang saksi-saksi iman yang menjadi saksi, yang menonton dan memberikan semangat buat kami. Berkati Tuhan, Pastor Yongki, Bu Yongki, berkati dengan tubuh yang sehat, umur yang panjang, damai sejahtera, sukacita, pengurapan hikmat Tuhan melimpah-limpah. Pakai Pastor Yongki, Tuhan pulihkan supaya sehat kembali, bisa pelayanan dengan normal kembali. Ada recovery yang cepat Tuhan berikan bagi Pak Yongki. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang hadir, berkati setiap kami ya Bapa, yang nonton di YouTube, yang mengikuti Zoom ini, diberkati semua kami. Biar kami sampai ke garis finish. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.